Hanya saya mengingatkan kepada para pendukung Nikita agar fokus ke surat dakwaan. Jangan terlalu huru-hara di pengadilan yang membuat aparat hukum jadi marah. Saya nggak mengatakan begitu, dia hubungin saya. Agenda sidang lanjutan, perkara pidana kasus dugaan pemerasan serta tindak pidana pencucian uang antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys masih menyita perhatian serta dinanti-nantikan halayak ramai. Mengingat pada sidang hari ini, Nikita Mirzani akan kembali menghadapi pengadilan usai sebelumnya sempat terlibat aksi adu mulut dengan aparat penegak hukum. Seperti diketahui, suasana sidang sebelumnya yang diselenggarakan pada tanggal 7 Agustus 2025 silam berjalan dengan panas hingga menuai sorotan tajam. Salah satunya datang dari pengacara senior Hotman Paris Hutapea. Dan ketika ditemui, advokat asal Sumatera Utara itu memberikan masukan kepada pihak Nikita maupun para pendukung untuk lebih terfokus pada inti perkara, bukan justru mempersoalkan yang tidak-tidak. Mengenai kasus Nikita, mengenai substansi, saya tidak akan kasih komentar karena saya bukan kuasa hukumnya. Jadi mengenai benar tidaknya, apakah ada tindak pidana, apakah tidak terjadi tindak pidana, saya tidak mau memberikan komentar. Hanya saya mengingatkan kepada para pendukung Nikita agar fokus ke surat dakwaan. Jangan terlalu huru-hara di pengadilan yang membuat aparat hukum jadi marah. Ya, toh pada akhirnya nasibnya di kita kan di tangan hakim. Jadi fokus kepada surat dakwaan itu. Ya, fokus kepada surat dakwaan itu. Surat dakwaan itu intinya adalah mempergunakan media elektronik, ya, dengan cara melawan hukum untuk mendapatkan sesuatu. Yang maksudnya di situ, maksudnya jaksa itu adalah untuk mendapatkan uang. Itu dakwaannya. Saya nggak tahu apa itu terbukti atau tidak. Tapi itu dakwaannya tidak murni pencemaran nama baik. Tapi pencemaran nama baik menyebarkan informasi elektronik, ya, untuk mendapatkan dengan ancaman untuk mendapatkan uang. Itu inti daripada surat dakwaan. Itu pasal 27 ayat 2. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Makanya berarti di sini ada pelapor yang adalah sebagai korban dugaan pemerasan, ada terlapor yang dianggap sebagai pelaku pemerasan. Jadi pendukung Nikita harusnya fokus kepada apakah pelapor sebagai korban pemerasan itu benar-benar sebagai korban murni atau tidak. Nikita Mirzani itu sampai saat ini itu belum divonis bersalah, jadi hormati dia sebagai manusia yang bebas. Kalau kau tetap bikin huru-hara di situ, kasih komentar yang sangat aneh-aneh, itu malah membuat hakimnya marah. Pada akhirnya kan dia yang mutus, ngerti nggak? Ya, pada akhirnya kan dia yang mutus, ya. Jadi cara terbaik adalah fokus kepada substansi hukumnya. Lebih lanjut, Hotman Paris pun mengajak publik yang vokal bersuara untuk memusatkan perhatian pada inti surat dakwaan, khususnya tentang apakah sosok Dr. Reza pantas disebut sebagai korban dugaan pemerasan atau tidak. Mengingat bila ucapan Nikita selama ini benar tentang adanya dugaan kecurangan Dr. Reza, maka ia kurang pantas disebut korban pemerasan. Namun, bila Dr. Reza tidak sekalipun berbuat curang selama berkarir, barulah ia pantas disebut korban pemerasan. Lantas, seperti apakah penjelasan Hotman secara mendalam? Kalau misalnya bahwa ternyata dia itu misalnya ya banyak
dia punya produk yang dijual itu melanggar hukum, tidak sesuai peraturan BPOM, dan untuk itu dia tidak rela kalau sampai si terdakwa untuk membocorkan di media, akhirnya dikasih uang. Kalau begitu berarti kan dia ada dugaan, dia menutupi dugaan kejahatannya, dalam arti dugaan perbuatan melawan hukumnya. Kalau seseorang menutupi perbuatan melawan hukumnya, apakah dia korban? Apakah dia cocok jadi pelapor di tindak pidana? Kan dia kan happy, gitu kan? Artinya apa? Boroknya nggak dibongkar, dia kasih duit, ya. Dia rugi uang, tapi dia dapat imbalan. Boroknya tidak dibongkar oleh si terdakwa. Ngerti nggak? Berarti menjadi pertanyaan, apakah itu tergolong sebagai pemerasan? Karena pemerasan itu kan seseorang tidak melakukan kesalahan, tidak bersalah, tapi diancam untuk menyerahkan uang atau menyerahkan sesuatu. Keras suara Hotman dalam mengomentari perkara Nikita tentunya memiliki alasan yang cukup kuat. Pasalnya, pasukan pembela Nikita Mirzani kerap kali menyerbu akun media sosial milik Hotman. Dengan harapan, sang advokat senior dapat turun gunung dan membela Nikita. Lantas bagaimana dengan Nikita sendiri? Benarkah ia pun pernah meminta bantuan kepada Hotman Paris? Yang jelas bahwa ada ribuan pendukung Nikita chat saya. Ribuan, termasuk kalau saya live TikTok untuk jualan parfum. Ya, ada kalau 3.000 viewer itu 2.900 pendukung Nikita. Jadi memang pendukung Nikita itu banyak, ya. Bahkan Kamis malam minggu lalu jam tengah malam, jam setengah satu, waktu saya masih berdisko di Atlas Bali, kita tiba-tiba bunyi atau Nikita telepon saya. Saya bilang saya nggak bisa jawab karena gue lagi suasana bising, saya nggak bisa jawab. Akhirnya dia chat, terus nanti kita ngomong lagi, hanya sebatas itu. Ya saya jadi belum sempat bicara apapun karena memang itu tengah malam di Bali, itu minggu lalu hari Minggu, saya nggak bisa ngomong, orang lagi bising diskotiknya. Saya nggak mengatakan begitu, dia hubungin saya, ya. Dia hubungin saya. Ya. Saya nggak mau terlalu banyak mencampuri, ya kan. Tapi kalau untuk yang lain, kita doanya yang terbaik buat Kadiki. Sementara itu, perdebatan panjang soal kisruh Nikita Mirzani dengan para jaksa penuntut umum memang masih panas dibicarakan di jagat maya. Apalagi mengingat sidang-sidang sebelumnya yang selalu dihiasi dengan aksi adu mulut kedua belah pihak. Hal itu sontak menuai pro dan kontra. Ada yang berkata sikap Nikita sangatlah manusiawi. Namun di lain sisi, tidak sedikit yang merasa hal itu justru berpotensi menghadirkan petaka bagi nasib hukum Nikita ke depannya. Lantas, akankah hal yang sama akan terjadi pada sidang hari ini? Sudah. Yang Anda yang itu kan kalau saya ngelihat itu suatu proses saja. Siapa yang merasa mungkin sepanjang lihat dulu itu masih di dalam saat berjalannya proses persidangan tidak. Nah, ini kan kembali kalau dalam proses persidangan itu kan kembali kepada hakimnya. Kalau dibiarkan oleh hakim nggak ada masalah kan dia jalan-jalan aja. Jadi demikian kalau menurut saya, kita lihat aja. Oh, itulah dinamikanya kita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, kalau ada yang dilanggar, ada pihak merasa dilanggar suatu aturan tertentu, kan ada ya. Kalau misalnya hakim yang melanggar katakanlah ininya kode etiknya dia, ada yang namanya KY, Komisi Yudisial. Kalau jaksa ada yang melanggar itu, ada yang namanya Komja, Komisi Kejaksaan. Kalau advokat kan ada juga yang kode etiknya dia. Dilihat aja yang kira-kira yang ini udah apakah masih dalam batas-batas yang mana, itu aja ukurannya. Kalau masih tata tertib
tentu kan persidangan hakim. Tapi kalau para orang ini udah melanggar rasanya itu, apakah hakimnya, apakah jaksanya, atau advokatnya, masing-masing kan ada perkumpulannya mereka. Juga ada dua hal, dugaan contempt of court, tapi juga ada hal-hal yang di luar itu, yang terjadi di luar persidangan. Itu aja. Perilaku sekarang kita bicara seorang terdakwa yang sekian bulan itu di dalam tahanan, yang dia merasa tidak pernah ikut campur dalam perkara Dr. Gladys. Bagaimana coba? Itu hal yang wajar, hal yang manusiawi. Ya, kayak siapapun manusia yang dituduh dilakukan pidana ataupun dibilang melakukan suatu perbuatan melawan hukum, padahal dia tidak melakukan. Coba bayangkan. Mengenai perseteruan ini, Advokat Hotman Paris pun menyoroti satu hal khusus, yakni terkait luapan kekecewaan masyarakat terhadap JPU yang meminta Nikita untuk mengenakan rompi serta memakai borgol. Menurut Hotman, hal tersebut memang patut dilakukan lantaran sudah tertera di SOP pengadilan. Terlebih lagi, hal yang sama juga dilakukan kepada seluruh warga negara yang menyandang status terdakwa, bukan Nikita seorang. Fokus kepada substansi kasus. Jangan berbicara hanya soal jaket yang tidak dipakai, soal borgol. Kalau jaket itu, kemarin klien saya ada 8, semuanya direktur-direktur dari perusahaan konglomerat, semuanya pakai jaket. Tom Lembong di borgol sebelum sidang. Tom Lembong itu mantan Menteri Perdagangan, lulusan dari Harvard. Itu sudah SOP, itu sudah prosedur yang baku di kejaksaan. Ya, kalau mau merubah itu, minta DPR buat peraturan. Tapi sekarang ini bahwa tindakan jaksa untuk borgol dan jaket itu masih prosedur yang sah berlaku. Ya, siapapun jadi terdakwa bisa digituin gitu loh. Ya, jangan fokus ke sana melulu. Fokus itu nanti malah merugikan Nikita kalau terus-terusan kalian serang aparat hanya gara-gara itu. Fokus kepada dakwaannya. Berbicara soal perseteruan Nikita Mirzani dan Jaksa Penuntut Umum, memang tidak bisa lepas dari perkara rekaman suara yang digadang-gadang berisi bukti adanya dugaan suap menyuap antara Dr. Reza dan pihak aparat penegak hukum. Apalagi, perkara ini sudah tiba di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi usai Nikita membuat pengaduan. Lantas, sudah tepatkah langkah yang ditempuh oleh Nikita sekarang ini? Iya, tentu kalau mengenai masalah suap, ini kan suap itu jelas suatu tindak pidana, ini kan dugaan dia. Iya. Laporannya kemana? Kalau suap ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi, itu ada 3 penegak hukum kita yang mungkin bisa menerima laporan tentang tindak pidana korupsi, bisa polisi, bisa jaksa, bisa KPK. Iya. Jadi bisa ada 3 ini. Wah, ini bagi saya ini langkah yang tepat sekali yang diambil oleh Nikita Mirzani. Padahal beberapa waktu lalu saya sudah mendesak Kapolri maupun Kejaksaan Agung untuk merespon rekaman yang beredar luas di masyarakat, karena rekaman itu benar-benar sangat memojokkan pihak penegak hukum, memojokkan kepolisian, memojokkan kejaksaan, memojokkan kehakiman, hakim dalam hal ini, ya, di mana dalam rekaman itu seperti sudah mengunci para jenderal dan sebagainya. Ini yang terganggu sebenarnya pihak kepolisian. Nah, laporan Nikita Mirzani ini adalah momentum tepat bagi pihak penegak hukum untuk mencari kebenaran di dalam rekaman ini. Karena kalau didiamkan begitu saja, masyarakat itu semakin percaya bahwa kasus ini sudah diselesaikan secara ke dalam, bahwa kasus ini adalah kasus yang sudah diintervensi. Kalau pihak kepolisian dalam hal ini Kapolri tidak
mengatensi masalah ini semakin semakin menambah keyakinan publik bahwa kasus ini memang ternyata kasus pesanan gitu. Itu bahaya. Kami tidak bisa menyampaikan karena memang sedari awal kita sudah tutup informasi itu, artinya untuk menjaga kerahasiaan, menjaga keamanan pihak pelapor sekaligus materi pelaporannya. Nah, tapi tentu nanti materi laporannya kita akan cek, kita akan telah apakah informasi yang disampaikan itu betul, valid, gitu ya. Nanti akan ditelaah dan diverifikasi, dan apapun hasilnya nanti pasti akan disampaikan kepada pihak pelapor. Nikita Mirzani sudah melaporkan ke KPK. KPK sebagai lembaga negara harus punya tanggung jawab menyelesaikan masalah ini. Sebagaimana dia lembaga negara harus bisa menjaga lembaga negara yang lainnya. Misalnya sekarang kasus ini dilaporkan ke KPK. KPK harus segera memberikan kesimpulan terhadap kasus itu. KPK harus bisa menyimpulkan kasus ini adalah benar-benar ada peristiwa pidana atau tidak. Ya, kalau tidak ada, segera umumkan bahwa tidak ada. Ya. Kalau ada, segera proses. Karena ini menyangkut nama baik lembaga negara. Termasuk saya bertanggung jawab. Sebagai anggota DPD RI bertanggung jawab untuk menjaga nama baik lembaga-lembaga negara ini. Jangan sampai kita diam semua. Saya tidak mau diam di sini karena sudah ada kata-kata di dalam rekaman itu. Ini komandan-komandan paling tertingginya itu sudah kami selesaikan, kami kunci gitu. Tinggal bintang-bintang, bintang 1 dan lain sebagainya. Bintang apa? Ini siapa? Ini ada apa? Nah, harus ada penyelesaian di situ. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.